النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. 38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Mas, ya sudah ketemu. Ma kullu ma'in kasadain liwaridihi. Tidak semua air, ini masih kelanjutan yang kemarin. Kemarin itu beda biasa saja ya, beda biasa saja. Kalau ini masih kelanjutan kemarin. Ma kullu ma'in kasadain liwaridihi. Tidak semua air itu seperti soda. Mahwas soda. Soda itu adalah ma'un yashhuru adbuhu, air yang terkenal segarnya. Air yang terkenal segarnya, yang terkenal tawar dan sejuk, kurang lebih begitu. Nah, tidak semua air itu seperti soda bagi para peminumnya. Maksudnya begini Mas, tidak semua kebaikan itu baik ya. Tidak semua kebaikan, tidak semua keistimewaan, tidak semua kehebatan, tidak semua hal-hal yang luar biasa itu luar biasa bagi semua orang. Itu luar biasa hanya bagi yang menganggapnya luar biasa. Nah, tidak semua soda ya, tidak semua air itu seperti soda bagi peminumnya. Ya, kalau bagi peminumnya memang seperti soda. Tapi tidak semuanya seperti itu. Maksudnya begini Mas. Misal nih, sampean menjadi punya gelar S2 atau S3, S4 gitu ya. Terus kemudian sampean bangga atas hal itu. Maka ingat, tidak semua orang itu menilai hal itu baik. Tidak semua orang menilai hal itu baik. Misal sampean, sekalipun sampean misalkan sebut saja hafal Quran, ya ndak usah dibanggake, dipamerke, ndak usah juga. Nah, kalau itu untuk syiar sih monggo, tapi kemudian kalau agar orang lain kagum itu ndak usah. Karena tidak semua juga kagum. Paham ndak? Kuwi tonggone Imam Ghazali dulu itu, tonggone Imam Ghazali. Itu nek karo Imam Ghazali ya biasa wae lho ya. Paham ndak? Sampean punya seorang tokoh besar begitu ya. Orang lain menganggap luar biasa. Sampean sing sebagai tonggone, alah ki lho tonggoku bakul kacang biyen-biyene. Tukang rongso. Biyen-biyene tukang rongso. Paham ya apa meneh begitu. Alias setiap keistimewaan itu bersifat nisbi Mas. Karena bersifat nisbi, nah ini mulai kita ambil sikap nih. Kita mulai ambil sikap. Karena bersifat nisbi, bila kita yang memiliki keistimewaan tersebut, kebaikan, kemuliaan itu, maka tak usah kemudian kita bangga senang di hadapan makhluk. Karena makhluk yang senang itu ya yang senang, yang enggak ya tidak. Jadi misalkan ya sampean punya mobil, nah, mobil sebut saja nggak usah bagus-bagus lah, ele-elean Pajero all new gitu misalkan. Itu kemudian sampean banggakan. Nah, anggar ana wong nang sampingi diceritakan, walaupun besar suaranya mantap, tapi di dalam itu nyaris tak terdengar loh. Kuwi nek nang jero, wah sejuk. Kasure, joke itu empuk, jan koyo nang hotel bintang 5. Misalkan sampean cerita tentang seperti itu, saya tanya, yang kau kasih cerita itu selalu kemudian bilang wow gitu? Ndak juga kan? Kan ada sing ngomong, tapi nyicil. Kan gitu tuh. Paham ndak? Setiap keistimewaan sepanjang masih di dunia itu pasti nisbi. Oke?
Katakan zaman sregep. Zaman itu misalkan rajin. Sebut rajin bekerja. Bagi orang yang cocok dengan sampean itu, ini orang ulet, rajin bekerja. Nah, pekerjaannya apa? Yo, itu angkringan. Ada lesehannya. Tiap malam gulung tikar, besok pasang lagi. Ulet banget kan? Wah. Betul kan ini? Walaupun setiap malam gulung tikar, besok pasang lagi. Bagi yang cocok, bagi yang tidak cocok, terus nyambut gawe, terus sregep sampai nanti tetanggamu jenguk kamu di rumah sakit. Saya paham tidak, Mas? Jadi segar itu hanya bagi peminumnya. Ini yang nyimak kitabnya nanti paham. Segar itu bagi peminumnya. Bagi yang lain, wah, yuk. Dari situlah, Mas, setiap kali ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, setiap kali kau memiliki kenikmatan, keistimewaan dan sebagainya, sandarannya jangan makhluk, karena makhluk itu mbok sak hebat-hebatnya sampean. Misalkan sampean sregep ngaji, itu bagi yang ngelihat ada yang bilang, bocah sregep banget ngaji. Ada yang lagi yang bilang, wong kok mikir akhirat tok, kowe ora butuh duit. Ngono. Betul lah. Wis pokok selalu akan seperti itu. Sampai menjadi orang yang sangat terkenal kemudian bangga. Bagi yang turut membanggakan. Tapi bagi yang melihat ora enak, ora iso ngopi sembarangan. Main jagong, assalamualaikum, ora enak. Minta foto, ora enak. Mending dadi wong biasa kaya aku. Meh delongsor sak pinggir-pinggir dalan ora masalah. Selalu seperti itu, Mas. Misalkan sampean jadi penyanyi sing luar biasa, bagi yang memuji ya yang memuji, bagi yang lain ora enak dadi penyanyi, ora iso mangan gorengan, aku bebas, 2 kilo ora masalah. Betul. Betul. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka bayangkan, Mas, kalau orang tiap kali memiliki keistimewaan, kebahagiaan, keunikan, terus kemudian hal-hal yang besar, kekayaan, kesuksesan, lalu dihadapkan kepada manusia, jawabannya capek. Dipuji kita jadi lalai. Wis tiwas dipol hebate ternyata ada yang membenci, kita sakit hati. Betul ya? Tiwas kuliah tekan S3 dadi doktor, ternyata ono sing ngomong, dokter ki apa dadi ora kenal tangga. Ya piye aku kon kudu kenal tangga tiap dina bayar nggarap tesis, doktoral dan sebagainya. Iya tapi dadi ora ngerti nek tanggane ana sing innalillahi. Nggo jajal, dhewek innalillahi ora ana sing ngangkat dhewe apa piye. Repot kan sudah jadi dokter. Misalkan sampean hafal Quran. Ya hafal Quran. Cuma ki apa? Hafal Quran, tiap dino deres, tiap dino ngaji, tapi coba ora tau ngopi. Masya Allah. Pokoknya begitu, Mas lah. Yang namanya manusia itu kemuliaannya memiliki pandangan yang selalu nisbi. Maka alangkah capeknya diri kita itu. Punya apa kalau sampean tunjukkan kepada manusia? Masya Allah. Misalkan sampean jadi ustad, ya, jadi ustad. Ora enak dadi ustaz tiap dino ngaji. Ngaji, salat. Sampeyan jadi pengusaha. Iya, yang muji, luar biasa. Menjadi pengusaha yang hebat, masuk dalam 10 besar pengusaha di majalah Forbes. Apa namanya? Wis pokoke kuwi. Tapi bagi yang tidak suka, karir ngono dibanggake. Terima mlebu koran, aku nyetak dhewe nang fotokopian iso. Allah. Maka kalau zaman punya keistimewaan, kehebatan, perolehan, kesuksesan, jangan untuk manusia. Dikira semuanya memuji, enggak semuanya memuji. Enggak semuanya memuji. Kalau toh memuji, kitanya gampang lalai, gampang tumbang. Ya Allah.
Kalau kita mendengarkan orang yang mencaci, isinya sakit hati. Terus piye? Maka nah inilah pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Setiap kali kau dianugerahi keistimewaan, kekayaan, kelebihan, kesuksesan, perolehan, kehebatan, sampai yang wahbiyah yang memang benar-benar langsung sejak lahir memang wis asli mancung. Angger ketemu wong wis pokoknya paling mancung dewe. Ya, wis pokok paling mancung. Apapun itu, kecantikan dan sebagainya, rasakan. Itu adalah dari Allah, untuk Allah. Misal punya kekayaan, ya ini memang Gusti Allah sing nitipi. Dan kembalinya kepada Allah, piye ben dadi ibadah karo Gusti Allah. Seberapa persen pun sampean bisa lakukan itu. Minimal kono nggo ngayem-ngayem nek dong pastinya. Sampean Masya Allah ngrumanti masjid tuh kurang apik kaya ngopo to Mas? Berjuangi masjid biar makmur itu kurang apa coba baiknya? Tapi dimanapun masjid panitianya itu selalu dua, panitia pelaksana sama panitia pemaidu. Dan yang paling banyak panitia, kalau sampean tidak lillahi ta'ala asli wis minal mutungin pokoknya. Urusan dhewe kono masjid tak ramekke tenanan, malah salah ngene tulis we dijual. Urusi tenanan. Aku wis lillahi ta'ala. Nek lillahi ta'ala ya ora mutung ngono to Mas. Paham ya? Maka setiap apa yang bisa kita lakukan, apapun itu keistimewaan dan sebagainya, jangan sampai terlalu fokus pada manusia. Begitunya terlalu fokus kepada manusia, Masya Allah, menurut kita sudah hebat, ternyata ada yang mengatakan tidak hebat. Menurut kita sudah kaya, ternyata ada yang mengatakan itu cicilan. Menurut kita sudah sukses, ternyata ada yang gitu. Maka tidak usah terlalu fokus sama manusia. Tiap kali dapat nikmat, alhamdulillah kau yang kasih ya Allah. Dan bagaimana dengan ini aku lebih baik kepadamu ya Allah, lebih baik kepada hamba-hambamu ya. Wis ngono tok. Lanjutan syairnya. Naam, betul. Wala kullu nabatin fahuwa sa'danu. Benar dan betul. Tidak pula semua tumbuhan adalah sa'dan. Sa'dan itu tumbuhan terbaik untuk unta. Tumbuhan terbaik untuk apa? Unta. Jadi rumput terbaik untuk apa tadi? Unta. Walaupun terbaik, nek sampean cicipi Mas, menu sing nyicipi, gimana rasanya? Ya ndak enak. Misalkan unta tadi ini adalah makanan terbaik. Begitu kita sebagai manusia sing komentari, apa? Wong kuwi rumput enak, tenan. Astagfirullah. Malah melu-melu. Ya Allah. Maksudnya itu terbaik untuk unta. Saman misalkan jadi keluaran terbaik, lulusan terbaik, terus kemudian saman bangga di hadapan manusia, tidak semua mengatakan terbaik. Yang mengatakan terbaik kan teman, terus kemudian dosen-dosen, begitu yang lain kono PN pangan kono titel. Ngono to. Ngono dibangga-banggake. Mang nek saka ngono terus mlebu surga. Oh, ora mesti. Ngono. Insyaallah. Emang kuwi ditipitakon nang alam kubur. Es berapa kamu? Ngono ya ora ono. Man robuka yo. Maksudnya itulah Mas. Ya Allah. Jadi pesan kita pada malam hari ini, jangan pernah kemudian kita merasakan bahwa setiap perolehan kesuksesan itu adalah dari diri sendiri. Jangan Mas. Kalau dari diri sendiri jatuhnya kita akan unjuk diri. Tapi itu kalau dari Allah, ya untuk Allah. Ini memang agak dalam Mas ngaji itu. Saya tuh bagaimana membahasakan seseger mungkin lah. Ini kan jadi ngaji tasawuf, adabiyah kepada Allah, bahwa setiap kita ini diberi kenikmatan itu ya karena memang Allah saja yang luas rahmatnya. Bukan juga karena amal kita. Karena kalau amal kita terus kemudian ditimbang dengan amal buruk kita,
Kebaikan mana? Apalagi ditimbang dengan kebaikan Allah, wah, tidak nyambung. Nah, ini saya lihat mas-mas ini kan wajah-wajah ke masjid nunggu adzan atau nunggu qomat, mas? Hah? Nunggu waladolin atau malah nunggu kira-kira meh tahiyat? Saya durung meh tahiyat. Misal di sini ada orang yang super disiplin sholat 5 waktunya dan selalu berjamaah, melebihi, di depan imam sholatnya semua. Pokok pola sergepe. Secara waktu ora terus secara posisi. Secara waktu. Kalau saya tanya satu hal saja, disiplin siapa? Sholatmu yang selalu awal waktu dengan Allah yang disiplin terus memberikan detak jantung, denyut nadi, nafas. Disiplin siapa? Disiplin Allah. Misal dibanding ke sholat telat setengah jam, nafas telat setengah jam. Kira-kira entek ora nusa nang bumi? Entek kan? Maka mas, kalau toh Allah ngasih kebaikan, kesuksesan, katakan itu bukan karena kebaikan kita, itu saking apiane Gusti Allah. Saking apiane Gusti Allah untuk orang sejelek kita. Lu kok jelek itu gimana mas? Ya Allah, coba upamane kita ini apa onone, apa adanya, seluruh aib kita itu nampak di layar LCD. Seluruh isi hati kita, mas-mas yang sudah jadi suami atau mbak-mbak yang sudah jadi istri yang punya suami, itu isi hati ini aktivitas zaman dulu itu ketok kabeh nang LCD di layar gitu. Kira-kira kita punya kehormatan atau tidak? Tidak punya. Jadi selama ini, hari ini kita masih dihormati oleh orang lain, itu bukan karena kita mulia-mulia banget, enggak. Saking-sakingnya Allah saja yang masih nutupi aib kita. Maka kalau Allah kasih kenikmatan, kesuksesan, keistimewaan, kehebatan, keilmuan, pencapaian segala sesuatu itu karena memang Allah sing kapian. Allah yang terlalu baik untuk orang yang banyak dosa seperti kita. Ucapkan seperti itu di dalam hati, maka kita tidak akan membumbung tinggi saat dipuji dan tidak akan jatuh saat dicaci. Sing terakhir ki kena nggo update status mas ya, lumayan. Urung-urung wis meh pamer. Nah mas, kalau toh memang harus nyetatus isi kajian, tinggal niatnya. Niatnya itu beda tipis antara riya sama syiar. Kalau riya itu biar orang mengagumi diri. Kalau syiar itu biar orang mengagumi Allah, mengagumi ilmu dan sebagainya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka jangan pernah tercerabut diri kita dari sifat dzul, sifat rendah, sifat hina diri kita. Jangan pernah tercerabut. Jadi ngerasa ino itu jangan pernah tercerabut. Ya, bisanya dulu ada orang khawarij yang tiap malam sholat tahajud, ya hafal Quran dan sebagainya, karena merasa hebat, merasa suci, merasa bersih tadi itu. Ya, sehingga walaupun secara atribut zahir itu banyak kesolehan zahir, tapi begitu hatinya cedera, mudah bagi setan untuk memelencengkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah. Intinya begitu mas ya, pokoknya setiap pencapaian, keistimewaan jangan terlalu fokus kepada siapa? Makhluk, kepada manusia, termasuk kepada diri sendiri. Ya fokus iya ya, memang aku entuk sing kok ngene iki ya wajar ya. Aku tak eling-eling wis tahun iki ora ninggal kita tahajud tok. Sedekah subuh ki yo sampai sing nerima sedekah lho wis kasih niteni karo aku. Opo? Janganlah mas. Insyaallah. Itu termasuk makhluk kan ya diri sendiri. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Fokus wi Gusti Allah sing kapien. Allah yang terlalu baik. Dan pencapaian itu, kesuksesan itu juga untuk Allah juga.
sebisa mungkin untuk fasilitas ibadah kepada Allah untuk perkara-perkara ukhrawi. Kira-kira bisa tidak Mas seperti itu? Segala pencapaian kita itu untuk Allah, bisa tidak kira-kira? Bisa atau tidak? Wis tak tes, walaupun urung duwe ya. Zaman punya Avanza sama Fortuner itu ya, pokoknya Avanza sama apa? Fortuner. Terus tonggone ono sing loro, mau menjenguk ke rumah sakit. Yang dipinjemkan yang mana? Nah, toh kandhaning ngene tok wis ora kuat. Ya Allah. Ingat, maka Masya Allah Mas ya, hal itu bisa dilatih sejak muda Mas. Memberi yang terbaik, berbagi yang terbaik itu dilatihnya sejak muda Mas. Sejak muda. Nek wis tua baru ngaji, abot banget. Ilmu itu kayak hanya ada di tenggorokan dan pikiran aja. Boro-boro merasuk ke dalam hati, apalagi ke dalam perbuatan, sulit banget. Itu butuh pertolongan Allah yang terus dimohon dan terus dibiasakan. Ya itu baru tes-tesan antara Avanza dengan Fortuner itu. Masya Allah. Belum tes-tesan yang lain. Ya Allah. Di tes lain lagi, gagal lagi malahan. Masya Allah, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Yang terakhir, kemarin terima kasih bagi teman-teman yang sudah ngumpul untuk menjadi tim apa? Tim caption gitu, alhamdulillah. Tapi masih kurang-kurangnya, terutama yang putri yang kurang. Yang putra sudah cukup insya Allah. Yang putri, jadi ini sudah mulai nulis-nulis yang bermanfaat. Karena zikirnya anak muda itu bukan hanya zikir duduk Mas. Walaupun hari ini adalah generasi apa? Rebahan, generasi tengkurep, generasi telentang. Ya, Masya Allah, telentang, tang ditelen. Ya Allah. Tapi nek anak muda itu memang amal solehnya harus zikir tangan, zikir kaki dan sebagainya ya Mas ya. Bergerak. Jadi itu yang kemarin tim caption alhamdulillah sudah mulai jalan. Saya kasih pesan lagi, itu yang ada di grup-grup tiap hari kan ada ngaji. Saya rela kok Mas. Pada saat saya lagi kajian di grup WA itu, kajian grup WA, terus kemudian sampean play, terus sambil sambil ngobrol, ya ora apa-apa aku ikhlas. Sambil disambi ngopi, ana sing disambi turu ngono tok. Klik merem bismillah. Ya Allah. Nggak apa-apa, saya ikhlas itu. Ya. Tapi tetap ada baiknya. Minimal niati sebagai majelis apa tadi? Ilmu. Jadi itu kan simpel banget. Memang sengaja saya bikin bukan MP4 ya, bukan video tapi audio, dan itu simpel. Habis itu dibuang enggak apa-apa. Dibuang ke grup lain dan sebagainya. Nah, boleh. Terus gambar hadis, gambar makalah, hikam dan sebagainya setiap hari juga sebenarnya kami kirim, tapi sementara ini untuk hanya wali santri. Tadi saya istikharah, kayaknya kok kalau wali santri tok terlalu sempit. Mulai besok saya sudah bilang admin untuk disebar ke grup-grup. Jadi kalau sampean sudah mulai dapatkan gambar itu isinya gambar makalah ulama atau hadis atau Quran atau kalam hikam atau kalam yang ada di kitab Syajaratul Ma'arif ini bagus-bagus, ditulis sama tim, habis itu dikirim ke grup, habis itu sampean gunakan untuk story. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun syiar. Nah, bismillah, muga-muga dengan seperti ini saya mendapatkan kebaikan amal jariah gitu ya. Terus gambarnya biasanya adalah gambar aktivitas santri. Itu sekaligus untuk laporan bahwa selama ini kita duduk-duduk ngaji seperti ini juga sudah menjadi pesantren, sudah ada orang ngapalin Quran. Panjenengan bisa bayangkan bila dulu kita mulai ngaji tidak ada istilah sodakoh bersama terus jadi pesantren, ya jadi pengajian tok.
nggak ada orang yang ngapalin Quran, nggak membiasiswai santri-santri dan sebagainya. Itu gambarnya biasanya gambar santri. Dah, mulai besok silahkan jenengan begitu dapat kiriman di grup, ting, nah wis. Kadang-kadang kan urung maca toh, wis langsung share, set, lihat, apa toh? Aku ya urung maca. Nggak apa-apa, wis nggak apa. Ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama istighfar, kemudian munajat. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Rahim, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik.
فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اغفر لي ولوالدي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي يا الله ampuni kami ya Allah dosa-dosa kami ya Allah dosa-dosa malam kami ya Allah dosa-dosa siang kami ya Allah dosa-dosa mata kami ya Allah dosa-dosa telinga kami ya Allah dosa-dosa mulut kami ya Allah dosa-dosa hati kami ya Allah dosa-dosa rahasia-rahasia kami ya Allah Allah ya Allah kami tidak tahu kapan Kau ambil nyawa kami di bumi mana disebabkan oleh apa seperti apa mati kami tidak tahu. Yang kami tahu ya Allah kami banyak salah kami banyak dosa ya Allah ampuni semua seluruh dosa-dosa kami ya Allah di majelis ilmu ini ya Allah ya Rahman ya Rahim waliwalidayya ya Allah ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah salah-salah beliau ya Allah bila ada hal-hal yang tidak baik dari ayah kami hal-hal yang tidak baik dari ibu kami ya Allah jangan Kau siksa ya Allah biar kami yang pasang badan memohonkan ampun ya Allah atas kekeliruan, kesalahan, hal yang tidak baik dari ayah ibu kami ya Allah jangan Kau siksa ya Allah Kau beri ampun ya Allah Kau beri maaf ya Allah sehingga bila datang masanya ya Allah Kau ambil nyawa orang tua kami ya Allah sehingga bila datang masanya ya Allah ketika ayah kami telah pucat wajahnya telah berhenti seluruh Allah badannya ya Allah maka mudahkan lidahnya, lisannya, hatinya mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila datang masanya ya Allah Engkau ambil nyawa orang tua kami, ayah kami ya Allah yang pasti punya salah, dosa, kesalahan, hal yang tidak baik ya Allah Engkau ampuni ya Allah biarkan kami yang memohonkan ampun ya sehingga bila datang masanya Engkau ambil nyawa ayah kami ya Allah mudahkan lisannya mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah Allah apalagi ibu kami ya Allah orang yang melahirkan kami orang yang berjasa untuk kami ya Allah ya Rahman ya Rahim bila punya kesalahan dosa-dosa ketidakbaikan dari ibu kami ya Allah Engkau ampuni seluruh dosanya Engkau ampuni seluruh dosanya ya Allah sehingga bila datang masanya ya Allah Engkau ambil nyawa ibu kami ya Allah Allah dengan wajah yang sangat kami kenal ya Rahman ya Rahim mudahkan lisannya mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah sesibuk apapun kami serepot apapun kami ya Allah
Jadikan kami dapat mendampingi ya Allah ibu kami. Di akhir ajalnya dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Warhamhuma ya Allah. Namun sebelum hari itu datang ya Allah, warhamhuma, Engkau rahmati terlebih dahulu ya Allah. Sebelum hari itu datang ya Allah, beri kami kesempatan untuk berbakti terlebih dahulu. Sebelum hari itu datang ya Allah, beri kami kesempatan untuk memenuhi harapan-harapan beliau ya Allah. Sebelum hari itu datang ya Allah, beri kami kesempatan untuk birrul walidain, beri kami kesempatan untuk berterima kasih atas jasa-jasa beliau walaupun tidak pernah sebanding ya Allah. Sebelum hari itu datang ya Allah ya Rahman ya Rahim, mampukan kami, beri rezeki kami untuk bisa membawa beliau sampai ke Makkah Al-Mukarramah, sampai ke Madinatul Munawwarah ya Allah ya Rahman ya Rahim, mendampingi saat tawaf ya Allah ya Allah, mendampingi saat tawaf ya Allah ya Rahman, mendampingi saat sa'i ya Allah, mendampingi ibu kami, bapak kami saat sa'i ya Allah ya Rahman ya Rahim, mendampingi bapak ibu kami ya Allah mendekat ke Ka'bah, berdoa di sana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah 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 ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah ya Rahman ya Rahim min ibadikas salihin, jadi hamba-hamba Engkau yang setiap hari tambah salih, tambah baik ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing, untuk diri, untuk keluarga, atau untuk siapapun silahkan berdoa. Allah ya Allah, Allahumma ja'al jami'a auladina ya Allah wa dhurriyyatana ya Allah muhibban li'ulumin nafi'ati mundu sigharihim ya Allah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami kelak ya Allah, keturunan kami kelak ya, mencintai ilmu-ilmu sejak kecilnya ya Allah. Muhibban lil Qur'an mundu sigharihim, cinta kepada Al-Quran sejak kecilnya ya Allah. Allah, sehingga kami tidak terlalu repot harus menyuruh ngaji, kami tidak terlalu repot harus menyuruh sholat ya Allah, sebab anak-anak kami kelak sudah memang cinta kepada kebaikan ya Allah. Semoga ya Allah kami yang ngaji seperti ini, kami yang ada di majelis ilmu seperti ini ya Allah, membawa keberkahan untuk anak cucu kami kelak, untuk keturunan kami kelak, menjadi para pecinta ilmu, para pecinta Quran, para pecinta Nabi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Muncul dari hati kecintaan itu ya Allah, bersumber dari Engkau ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wal umrata baitikal haram ya Allah ya Allah ya Allah. وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الروضة في مسجد النبوي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Alhamdulillah.